Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan dua orang yang paling kita cintai di saat hidup sedang berada di titik paling sulit? Rasulullah pernah merasakannya, bukan sehari, bukan seminggu, tapi dalam 1 tahun yang sama. Tahun itu dikenal dalam sejarah Islam sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Video ini bukan sekadar kisah sejarah. Ini adalah cerita tentang luka, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa seberat apapun hidup kita hari ini, belum ada apa-apanya dibanding ujian yang pernah dilalui Rasulullah. Wafatnya Abu Thalib, paman yang sejak kecil melindungi Rasul. Bukan seorang Muslim, tapi menjadi tameng terkuat Rasulullah dari ancaman Quraisy. Selama Abu Thalib hidup, orang-orang Quraisy tak berani menyentuh Rasulullah. Namun ketika Abu Thalib wafat, perlindungan itu hilang. Sejak saat itu, Rasulullah mulai menerima hinaan secara langsung, dilempari kotoran, dicaci di depan umum, bahkan saat salat pun diganggu. Tapi Rasulullah tidak membalas, tidak mengutuk, tidak dendam. Beliau tetap berdakwah dengan kesabaran yang luar biasa. Wafatnya Khadijah, belum kering air mata karena Abu Thalib. Ujian yang lebih berat datang. Khadijah binti Khuwailid wafat, istri pertama Rasulullah, orang pertama yang beriman, satu-satunya yang menenangkan beliau saat semua orang menolak. Saat wahyu pertama turun dan Rasulullah ketakutan, Khadijahlah yang berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu." Selama 25 tahun pernikahan, tidak pernah sekalipun Khadijah menyakiti Rasulullah. Dan kini, beliau pergi untuk selamanya. Rasulullah sangat berduka, bahkan bertahan-tahan setelahnya. Nama Khadijah masih sering beliau sebut dengan penuh cinta. Pergi ke Taif dalam keadaan lemah dan berduka. Rasulullah pergi ke Taif. Beliau berharap ada hati yang mau menerima Islam. Tapi, apa yang terjadi? Rasulullah ditolak, dihina, dan disuruh pergi. Bahkan, anak-anak Taif melempari beliau dengan batu, hingga darah mengalir dari kaki beliau. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Jika engkau mau, aku akan hancurkan mereka." Tapi Rasulullah menjawab, "Jangan. Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah." Inilah akhlak seorang nabi, disakiti, tapi tetap mendoakan. Hikmah tahun kesedihan. Dari tahun kesedihan ini, kita belajar orang terbaik pun diuji. Kesabaran adalah senjata orang beriman. Pertolongan Allah datang setelah kesulitan. Tidak lama setelah itu, Allah menghadiahkan Rasulullah dengan Isra dan Miraj. Setelah kesedihan, datang kemuliaan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, ingatlah Rasulullah. Jika kamu merasa sendirian, ingatlah Rasulullah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan bertawakal. Semoga kisah ini menenangkan hati kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.